Selamat pagi saudara-saudari semua yang di online juga selamat pagi. Hari ini kita sampai di kitab Wahyu pasal 15 yang disampaikan oleh Pastor Hokit. Boleh dikatakan pasal dari kunci, dan boleh dikatakan semua dari pasal juga merupakan kunci. Di sini menerangkan bahwa anugerah Tuhan akan ada akhirnya, pintu akan tertutup dan habis, dan penghakiman pun akan datang, dan semua orang menanti saat ini, terutama di dalam penindasan pemerintah Roma, mereka yang menderita, yang menantikan Allah. Mengapa engkau tidak turun tangan untuk mengadakan penghakiman? Allah berkata kepada para orang-orang kudus untuk bersabar sementara waktu, dan kesabaran Allah juga terhadap manusia pun demikian ada akhirnya. Begitu memang kejahatan orang Roma bukan cuma satu hari terhadap gereja yang menghadapi penindasan dari pemerintah Roma. Mereka terus berdoa. Dalam ayat dikatakan doa-doa mereka seperti dupa yang di depan hadapan Allah. Mereka bertanya, kapan sampai hari akhirnya? Apakah kamu percaya bahwa ada hari yang terakhir dan Allah mendengar doa-doa orang kudus? Dan pintu kasih karunia ini suatu hari akan ditutup. Adakah kamu bayangkan suatu hari bahwa bait suci akan ditutup, yaitu tidak ada kasih karunia, sebab telah diberikan begitu banyak. Mereka sudah menanti cukup lama, dan pada saat anugerah pintu tertutup, apa yang terjadi? Adakah kalian pergi ke pasar malam? Kamu ingin pergi ke toko itu tetapi ditutup. Sungguh bisa tutup pintu, tetapi pada saat pintu terbuka kembali, yaitu api murka penghakiman Allah akhirnya datang. 7 dulu katakan 7 materai, gulungan kitab yang dimeteraikan itu merupakan penghiburan dan menghibur para jemaat. Suatu hari akan digenapi. Mendengar 7 sangkakala yang ditiup. Allah telah siap, malaikat-malaikatnya pun telah siap. Satu persatu akan dinyatakan, yaitu untuk memberi semangat bagi orang yang lagi menanti, dan juga memperingati orang-orang yang melakukan jahat. Tapi di sini cuma 1/3, 1/4. Dalam malapetaka banyak orang yang mati, tetapi bukan diriku sendiri, bukan kerabatku. Aku merasa bisa terus hidup. Seperti peringatan ini tidak berguna, tetapi Allah masih tetap bersabar. Dia tidak sembarangan marah. Allah, dia penuh dengan kesabaran. Dengan
peringatan terakhir bagi yang bertobat. Bertobatlah baru melakukan penghakiman. Dan bagi kita harus memperingati diri kita sendiri dan bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita menanti sampai akhir saat itu baru bertobat, sampai pada saat itu baru mengambil keputusan yang tepat. Inilah gambar hari ini dengan tema di hari ini, api penghakiman akhir, yang peringatan yang terakhir. Api telah menyala, cukup lama menyala, dari pasal pertama sampai pasal ke-14 terus menyala. Dan sekarang bagaimana kamu bisa melihat lautan kaca yang tenang, di situ pun terlihat api. Kita lihat di ayat hari ini. Di ayat pertama Yohanes berkata, aku melihat. Ini ayat pertama. Ayat kedua, aku melihat suatu bagaikan. Ayat kelima, aku melihat orang membuka pintu bait suci di surga. Setiap paragraf hampir di kitab Wahyu, yaitu dia melihat dan melihat. Sungguh dia melihat penglihatan yang terbuka di matanya. Yohanes satu gambaran. Dia melihat kitab gulungan yang dimateraikan, dan di sini melihat 7 malaikat yang meniup sangkakala. Dan di sini aku melihat. Di sini ada 3 melihat. Dari 1 melihat sampai melihat, mungkin dari 1 kamera yang luas sekarang menjadi 1 kamera yang sempit atau teropong yang ditarik dekat, atau seketika berubah arah, melihat perkara yang lain. Jadi maka disebut wahyu. Terus menerima penglihatan dari Allah dan dicatat. Agar yang ia lihat. Dan hari ini dia melihat apa? Yaitu suatu tanda besar. Suatu tanda yang besar dan ajaib. Yohanes melihat cukup lama dan juga banyak melihat penglihatan satu persatu. Penglihatan dan gambaran ini dinyatakan di depan matanya, dan kali ini penglihatan juga gambar sangat besar dan juga ajaib. Saya pikir waktu kita membaca kitab Wahyu juga punya sifat yang demikian. Jangan melihat tanda seperti satu yang melelahkan, tapi satu gambaran lain. Tapi di sini juga dikatakan tanda yang besar dan ajaib, melebihi dari gambaran tanda yang sebelumnya. Lebih dari wilayah yang ia lihat. Lebih besar, lebih mengherankan dari 7 sangkakala, 7 materai. Dan di sini dipenuhi dengan murka Allah. Dan di dalam penglihatan itu dia melihat di situ ada 7 malaikat dengan 7 malaikat terakhir. Dan 7 tahun
Jumatrai kita pun melihat, tetapi di sini makin semakin membesar. Di sini tidak ada, semua murka juga dicurahkan. Ini yang dilihat oleh Yohanes, tanda besar di langit. Ada 7 malaikat yang menguasai 7 malapetaka dengan 7 sawan murka Allah. Dan dia juga di lautan kaca, dia melihat awalnya kaca yang tenang, tapi ketika di situ kenapa ada seperti bercampur api, lautan api yang tidak lagi biru, tetapi di situ bercampur dengan api, dan murka Allah mulai menyala di lautan kaca. Allah penuh kedahsyatan dan kekudusan, tetapi sekarang murkanya bagaikan lautan kaca yang bercampur api. Lautan kaca ada api yang menyala. Kemudian dia bukan hanya melihat lautan kaca, dan di situ dikatakan, aku melihat suatu bagai lautan kaca bercampur api, dan di tengah laut kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya, dan bilangan nama pada mereka ada kecapi Allah, dan mereka inilah yang pernah 140.000 orang dengan berpakaian yang kudus, dengan kekudusan. Pada mereka tidak ada tanda dari binatang itu. Mereka telah mengalahkan binatang, yaitu pemerintahan Roma. Di sini mengapa ada cara kata pengantar ini? Kalau langsung mengatakan Roma, kamu telah melanggar pemerintah politik Roma, sebab pada masa itu Roma yang berkuasa, dan di gereja yang di Asia Kecil penderitaan mereka dan tekanan mereka dari mana datangnya? Mereka tidak langsung menyebut nama pemerintahan itu, seperti di kitab Daniel mengatakan binatang itu, yaitu di mana Yunani menjajah Pakistan dengan menggunakan binatang itu untuk menyebutkan Yunani. Dan di kitab Wahyu menggunakan binatang dan patungnya untuk menyatakan pemerintahan Roma, menyebut pemerintahan Roma. Banyak para raja Roma menyebut dirinya seperti Allah, bahkan dia sendiri merasa adalah Allah. Tidak ada pemerintah seperti Roma yang secara terang-terangan menyatakan bahwa kaisar dari Roma mereka adalah raja. Mereka sedang menyembah Apolos dan menyembah patung-patung raja Roma, dan mereka harus pergi ke kuilnya kaisar untuk menyembah kaisar. Sederhana, kamu menyembah dan menyatakan bukan hanya Tuhan dan bukan hanya raja, dan juga
Kaisar adalah Allah, maka kamu terbebas. Kaisar adalah Allah, binatang dan patungnya dan bilangannya. Umat Kristen tidak menyebutnya, dan ini juga tradisi dari orang Yahudi, tidak menyebut patung binatang, menyebutnya sebagai Allah, dan juga bilangan 666. Bilangan ini dengan kata sandi untuk menyebutnya agar tidak melanggar dari peraturan pemerintah Roma. Bagi yang membaca memahami akan memahami, dan juga ini merupakan salah satu kata sandi. Dan 611 juga ada, tapi bukan kata karena ingin menyembunyikan, tetapi ini yang kehidupan kita sehari-hari, tetapi di luar dalam kehidupan kita mereka tidak mengerti. Dan di sini hanya seperti pembuka. Mengapa membaca kitab Wahyu sulit untuk dimengerti? Pertama, di gereja Asia kecil mereka mengerti apa yang dimaksud kata ini. Seperti kita mengatakan pohon kehidupan, bagi gereja lain mereka tidak tahu. Sepertinya kita menganggap kita seperti membawa Injil yang lain, tapi bagi orang yang itu tidak mengerti, yang tidak dalam komunitas kita, mereka tidak memahami apa maksudnya. Dan di sini para orang-orang itu juga pada mereka ada kecapi Allah. Bukan pada mereka di sini ada cara tulis, bukan menulis dengan ada kecapi, tetapi di sini disebut jelas kecapi Allah. Pada saat kamu dalam posisi itu, kamu meraih kecapi Allah, kamu bisa memetiknya penuh dengan mereka sambil main kecapi, mereka menyanyikan lagu pujian, nyanyian Musa hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Di sini kita lihat Musa dengan Kristus tidak bertentangan. Musa dengan Kristus tidak bertentangan. Hukum Taurat dan anugerah tidak bertentangan. Orang Israel menerima hukum Taurat, meninggalkan Mesir. Mereka awalnya telah menerima keselamatan anugerah, terlebih dahulu kasih karunia, kemudian baru hukum Taurat. Tapi orang-orang yang kegentaran, yang merasa kehilangan keselamatan Allah mereka, maka akan menggunakan hukum-hukum. Ini tidak boleh, ini tidak boleh. Sesungguhnya kamu dengan Allah ada hubungan, itu merupakan pilihan. Bukan karena kamu berpegang pada hukum Taurat sebagai umat Allah. Kamu di Mesir diselamatkan Allah melewati Laut Abraham, kamu adalah umat Allah, tetapi Allah memberikan satu syarat bagi kita, yaitu 10 perintah Allah, agar umat tahu bagaimana hidup dalam Allah dan hidup seperti rupa Allah. Dan di dalam banyak dilihat jangan-jangan, tetapi waktu kamu membaca kitab Imamat, kamu bisa lihat bahwa dosa-dosa bisa diampuni.
yang najis bisa dikuduskan. Bukan karena kita peraturan yang berukit, bukan kita dengan berpegang yang ketat pada peratur hukum-hukum, tapi kita bisa di hadapan Allah. Tuhan tahu akan pergumulan kita. Ini Allah, karunia Allah. Dan di sini mengapa harus menanti sampai begitu lama? Sampai di kitab Wahyu. Ini untuk berulang kali menguji orang ini apakah dia berjalan dalam kehendak Allah. Seperti kita katakan kesabaran. Saya telah bersabar 9 kali, ke 10 kali saya tidak dapat lakukan, maka ini tidak dapat melewati. Dulu lewat jam 11 sebelum pintu tertutup, kamu sudah tidak bisa. Saya menemukan orang bus waktu turun mobil juga tidak tepat waktu. Sopir hendak menjalankan mobil, maka buru-buru berteriak, ada yang turun. Ini bukan cara turun yang tepat, disebabkan karena mereka main HP. Demikian waktu Kristus hari kedatangannya, terangnya dari satu terang wilayah ke tempat yang area yang lain. Mengapa banyak orang tidak sadar? Karena mereka tidak berjaga-jaga, karena banyak yang main HP. Ini saya sendiri ya. Banyak orang yang tidak berjaga-jaga, merasa diri sendiri berjaga-jaga. Pada saat itu mereka tidak dapat menanti pintu anugerah tertutup. Dan para orang-orang kudus, karena mereka dapat dengan ketabahan dan kesabaran, mereka dapat mengatasi. Mohon Tuhan untuk tolong kita. Dan mereka yang ada kecapi, yang membawa kecapi Allah, mereka menyajikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian baru. Di sini di seperti nyanyian di waktu mereka keluar dari Lotebrau. Di kita keluar pasal 15 dikatakan, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, Allah yang maha kuasa. Tentara Fir'aun pun terbenam di laut Tebrau. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Orang Israel, mereka melewati Laut Tebrau, mempunyai ngutus kehidupannya sendiri. Mereka tidak sampai pada segala bangsa sampai Yesus memuridkan murid-muridnya kembali untuk mengingatkan para murid-muridnya agar Injil disebarkan sampai ke ujung bumi. Dan memuridkan bangsa-bangsa. Jadi Injil ini bukan hanya Injil orang Yahudi, bukan hanya Injil yang kita dapat kamu dan aku, tetapi ini harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Adil dan benar segala jalanmu, tiada yang tersembunyi, dan ini setia. Doa penderitaan telah sampai pada Allah, dan siapa yang tidak takut, ya Tuhan, yang tidak memuliakan namamu, sebab Engkau saja yang kudus. Walaupun gereja menghadapi penderitaan, berjalan dalam salibnya Kristus, tapi kita mendengar Yesus berpaling, melihat para
murid-muridnya, sebab dia sendiri berjalan di depan dan para murid-muridnya tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh Yesus. Dan waktu Yesus waktu Yesus berbalik melihat mereka, "Pikulah salibmu setiap hari, pakailah salibnya, mari ikutilah jalanku." Ini jalan salibnya Yesus, bukan satu undangan baru, tetapi Yesus waktu dia berjalan di Yerusalem 3 kali terus memanggil mereka. Ya, pada masa itu murid-muridnya mereka tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Yesus, mengapa harus mati di Yerusalem. Sebab mereka tidak mendengar kata Yesus yang terakhir bahwa hari yang ketiga akan hidup kembali. Bagi para murid, dalam kepercayaan mereka yang lebih baik tidak perlu menderita. Dan waktu kerajaan datang, satu, letakkan kami di sebelah kananmu dan sebelah kirimu. Tidak tahu apa yang dimaksud dengan kebangkitan. Pada saat Yesus bangkit kembali di depan mereka, dikatakan di antara mereka ada yang tidak percaya. Sepertinya tiada perkara ini terjadi yang tidak bisa yang sebelumnya belum pernah terjadi dan tidak bisa dimengerti, dan sekarang telah dinyatakan. Tuhan agarkah bangkit kehidupannya memenuhi gerejanya yang dipenuhi dengan kemuliaan. Kemudian ketiga, ayat kelima, di situ bait suci terbuka pintunya. Ayat kelima, kemudian daripada itu aku melihat orang membuka bait suci, kemah kesaksian di surga. Segambaran itu terakhir telah berlalu sebelum penghakiman. Banyak orang-orang di hadapan Allah tapi pujian-pujiannya penuhi dengan syukur. Sebab di dalam proses ini mereka mengalami keselamatan Allah. Dan bahkan banyak orang yang telah hidup kembali. Mereka di hadapan Allah memuji Allah. Seketika kamera pun berputar di dalam penglihatan yang lain. Dan di sini aku melihat orang membuka bait suci, kemah kesaksian di surga. Ini bait suci apa? Di kemah tempat meletakkan tabut, tempat apa? Yaitu ruang Maha Kudus. Yaitu melihat ruang Maha Kudus terbuka. Melihat tabut yang ada di ruang Maha Kudus. Dan telah terlihat. Dan kita tahu apa itu tabut. Di dalam tabut, di dalamnya terletak 10 loh hukum Allah. Dan di situ tiada Allah lain selain aku. Jangan membuat patung bagi Allah, jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Jangan agar Raja Roma menyebut dirinya sebagai Allah, dan jangan menyembah patung-patung Raja Roma. Dan hari ini yang kita kenal patung-patung itu, Allah tidak perlu menambah hukum-hukumnya agar orang tahu bahwa Dia Allah. Jangan menginginkan dan milik orang lain. Jangan berzina, jangan membunuh. Jelas, sederhana.
tabut Allah pun muncul, penghakiman Allah pun datang. Dan saya merasa pada hari itu Allah tidak perlu satu persatu bertanya pada kita, adakah kamu menyembah Allah, adakah kamu menginginkan milik orang lain. Di hadapan Allah semuanya jelas terbuka di hadapan mata. Allah tidak perlu untuk menghakimi kita, tetapi kita menghakimi diri kita sendiri. Semua orang melihat dirinya sendiri. Tiada yang tersembunyi. Dan bagi orang yang dulu terus melakukan berdosa dan kejahatan, kita lihat di poin yang keempat, yaitu munculnya malaikat yang dengan 7 mata malapetaka dan 7 cawan, satu persatu. Bukan hanya tabut muncul, ada 7 malaikat yang keluar dari bait suci. Mereka berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan. Di sini lenan yang putih bersih. Ada di kitab kuno mengatakan lenan, kain lenan seperti batu permata yang berkilau-kilau. Lebih putih dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dan ketujuh malaikat ini punya kespesialan. Mereka melakukan penghakiman kekudusan. Pakaian yang mereka pakai memberikan kita melihat mereka adalah yang kudus dan juga yang adil. Dan ketujuh malaikat ini muncul kemudian. Ada salah satu dari keempat makhluk itu. Dan kita mau merasa keanehan. Ini tidak disebut makhluk yang mana. Tetapi kita tahu bahwa keempat makhluk ini mereka yang paling dekat dengan tahta Allah. Dan dia memberi kepada ketujuh malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Waktu Allah menghakimi Yerusalem di zaman Yeremia, juga ada menyebut cawan murka Allah. Seperti waktu meminum, seperti orang mabuk arak, maka murka pun muncul dan penghakiman itu pun akan berjalan. Oleh karena bait suci dipenuhi asap kemuliaan dan karena kuasanya, seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ketujuh malapetaka dari ketujuh malaikat itu. Adakah malaikat ini menurunkan malapetaka? Sampai di pasal 15 ini belum, sebab kamu belum melihat ketujuh malapetaka. Di pasal 15 kita melihat persiapan terhadap ketujuh malapetaka. Hari terakhir sebelum penghakiman di surga, banyak orang yang menyanyikan pujian, bersyukur, pemuji menyanyikan pujian anak domba. Seketika dalam bait suci, tabut Allah pun muncul, dan ketujuh malaikat Allah yang menjalankan penghakiman mereka muncul, dan salah satu dari keempat makhluk memberikan cawan murka Allah yang berisi murka Allah kepada ketujuh malaikat itu, dan dikatakan bait suci dipenuhi asap.
bukan hanya lautan kaca bercampur api. Bait suci dipenuhi asap, dan asap ini begitu penuh sampai tidak ada seorang pun dapat memasuki bait suci Allah. Kemuliaan Allah, kekudusan Allah dinyatakan. Tidak ada seorang pun dapat mendekat, dan tidak orang bisa mendekat sampai pada akhirnya, sampai kepada 7 malaikat katakan selesai. Yaitu anugerah kasih karena sampai di sini penghakiman akan berlaku. Bait suci dipenuhi asap kemuliaan Allah dan kekuasaannya dan kemuliaannya dan kekudusannya. Dan di pasal ini memberitahu kepada kita dalam sebelum penghakiman dimulai dengan puji-pujian. Penghakiman bukan hanya satu murka besar, tetapi ada saat yang sebelum saatnya orang-orang yang menang di hadapan Allah memuji-muji. Dan kedua, keadilan Allah dinyatakan bukan dengan kemarahan besar. Dia menggunakan ikatan janji dengan orang manusia dengan keadilannya melaksanakan penghakiman. Dan bagi kita ada bukti atau tanda suatu hari Tuhan bukan kegentaran, tetapi kita bersama berdiri di hadapan Allah memuji dan bersorak-sorai. Mari kita memuji Tuhan Allah kita. Haleluya. Anak domba, kami mau di hadapan Engkau memuji Engkau, hanya Engkau yang kudus. Semua makhluk bersyukur kepada Engkau.
kami bersyukur dan terima kasih. Kami bersyukur di goncangan ini Engkau memberikan kesempatan untuk bertobat, dan kami punya kesempatan untuk bersyukur, memuji Engkau. Mari kita bersyukur yang memberikan kita keselamatan. Sebelum penghakiman kita masih ada kesempatan untuk penebusan. Orang-orang masih ada keselamatan, dan juga dalam keselamatan kita bersama memuji Tuhan. Syara Bapa Bapa surga, kami bersyukur sebelum murka-Mu datang, anugerah-Mu, kami bersyukur. Tuhan, tolong kami untuk berjaga-jaga di hari-hari akhir, untuk lebih lagi kami bersyukur pada anugerah-Mu dan keselamatan. Ayat kedua, di sini aku melihat bagaikan kaca bercampur api di tengah lautan. Kaca bagi orang-orang yang mengalahkan binatang itu dan patung Allah dan bilangan nama mereka adalah pada mereka ada kecapi. Kita bisa dua-dua, atau kita merenungkan kita seperti kecapi Allah akan diberikan kita dengan Tuhan memberikan firman pada kita agar kita bisa bersyukur. Kita bersyukur, kita membaca baca doa ayat 2 sampai ayat ke-4. Tuhan, aku melihat bagaikan lautan kaca api, dan lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan nama. Pada mereka ada kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar segala jalan-Mu ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu, sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Amin.
Ya Allahku, Engkau besar dari sejak dulu dari dulu sampai sekarang. Besar dan ajaib pekerjaanmu. Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa. Engkau Raja di atas segala raja. Siapa yang tidak takut akan Engkau ya Tuhan, sebab Engkaulah Allah yang besar dan ajaib. Engkau dengan kedahsyatanmu, Tuhan, kami mau datang di hadapan Engkau, menyembah Engkau. Engkau yang kudus, kiranya hadirat-Mu, karya-Mu Kau nyatakan di tempat ini agar kami melihat
kita memuji Tuhan dalam kehidupan kita secara hidup kita bisa mengalahkan dunia. Kita bersama mengalahkan bila ada nama bilangnya ada kehidupan kita bisa mengalahkan. Kita bersyukur, kita mau Tuhan dan memuji Tuhan. Dia Allah yang beri kami agar kami menang daripada dan mengalahkan binatang patri dan bilangan itu. Dengan mengandalkan Tuhan kita menang. Menang dari Dia Tuhan dari segala Tuhan. Deklarasikan agar kita bisa mengatasi ketakutan kita. Secara para Tuhan dari agar kami bisa mengalahkan binatang patung dan bilangan, agar kami bisa bangkit berdiri untuk berdoa. Pada saat kami doa bagaikan kita berdoa agar hidup kita bisa mengikuti Allah dalam kehidup, dan kita berdoa untuk hidup kita bisa berdiri di hadapan ibarat Allah. Kita bersama dengan Tuhan mengikuti Allah. Kita berdiri di atas mimbar, kan kita nyatakan kita berdiri di lautan kaca. Kita bisa pada saat kamu maju, kamu berdoa seperti yang dikatakan Putan, bukan hanya kamu sendiri menenang, terlebih lagi kamu harus membawa orang rumahmu. Pada saat kamu berjalan, Tuhan, bukan hanya aku sendiri dan juga orang-orang rumahku harus mengalami kemenangan. Dan bukan hanya aku sendiri yang menang di akhir zaman, orang-orang dan keluarganya mereka pun dimenangkan. Tidak ada satupun yang kehilangan, dan tidak ada orang yang menyembah binatang patung dan bilangan itu. Dan yang berdiri di lautan kaca bukan hanya aku sendiri. Aku melihat saudara-saudariku, orang rumahku bersamaku berdiri di lautan kaca bersama nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba. Orang rumahku juga harus mengalami kemenangan, bukan hanya aku sendiri. Orang rumahku, orang-orang yang aku kasih, bersama kita berdoa. Kita yang juga di online, kita bisa dengan kita dan katakan, Tuhan, aku mau orang-orang yang aku kasih bersama yang harus berdiri di lautan kaca ini. Engkau Allah yang dipenuhi kemuliaan, Engkau layak untuk segala, Engkau yang melakukan Tuhan kami berseru pada dan kami nyatakan kemenangan dari Engkau. Kami nyatakan kemuliaan Engkau, deklarasi dan kemenangan dari Engkau.
Bahkan Yesus datang di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau melihat. Bapa, adakah Engkau melihat? Bukan hanya yang berdiri di mimbar orang-orang ini. Kami melakukan tindakan pribadi kami. Juga mewakili yang berdiri di lautan kaca, termasuk di ruang translate atau di bagian OHP, di layar belakang, semua para pekerja. Tuhan, semua kami berdiri di lautan kaca. Tuhan, kami rindu akan Engkau. Kami mengasihi Engkau. Engkau pemenang. Dengan mengandalkan Engkau, kami pasti menang. Bukan hanya kami yang dimenangkan, dan orang-orang rumah dan kasih juga menang. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari, semua rekan kerja, bahkan yang di online bersama kami dengan pagi. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati kamu dan orang-orang yang dikasih di akhir zaman, di dunia penuh kekacauan, dan kamu dan orang yang orang kasih-Mu pasti berdiri dengan kokoh, dengan teguh. Dan bukan teguh, setiap peperangan rohani kamu meraih kemenangan dan menang lagi, bahkan berkelebihan. Dalam nama Yesus memberkati-Mu hari ini. Tindakan berbeda yang kamu lakukan pada saat langit yang baru, bumi yang baru, kamu akan melihat kamu dan orang-orang yang kamu kasihi bersama berdiri di atas laut kaca, menyanyikan nyanyian Musa, nyanyian anak domba. Bahkan bukan hanya kemenangan, meraih kemenangan besar, kamu pilihan Allah, kamu adalah umat Allah, bahkan ada tanda Allah di dahimu. Semua orang juga adalah milik Allah yang kudus. Di masa peperangan yang kudus, peperangan ini kamu orang kasih, kamu akan menang dan menang lagi. Tak ada satupun yang kehilangan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati-Mu dan kamu dan orang yang kamu kasihi. Amin. Dalam nama Yesus memberkati-Mu. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.